Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات, agungan dan kebesarannya, atas limpahan karunia nikmat yang senantiasa masih diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya sehat wal afiyah. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh dengan keberkahan insyaallah untuk melanjutkan, yakni membahas sebuah kitab, jadi Haqqul Jauzaini, di antara hak dan kewajiban antara suami dan istri tentunya di dalam Islam. Adapun jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab ini kita akan menjelaskan dari haqquz zauji, hak seorang suami bagi seorang istri. Dia harus mengetahui apa saja hak-hak suami yang harus dia tunaikan. Di dalam hak seorang suami yang harus diberikan oleh seorang istri, tentunya dalam Islam diajarkan selain daripada kewajiban, ada hak-hak yang lain yang dia harus tunaikan. Dan ini semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslimah. Oleh kerana itu, para ulama pun menjelaskan dari hak yang harus diberikan kepada seorang suami, dia harus yakni taat di dalam perintah suami, tentu yang secara ma'ruf, dan hal itu akan mendapatkan kelezatan iman bagi seorang wanita yang muslimah. Nabi SAW menjelaskan, seandainya para wanita ini diperintahkan untuk sujud kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama kali diperintahkan untuk sujud kepada suaminya. Dan ini menunjukkan bahwa perintah suami dia harus taati, namun yang secara ma'ruf. Nabi SAW menyebutkan, "Lau kuntu asiran ahadan yasjudu li ahadin li amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sekiranya seseorang diperintahkan untuk sujud kepada seseorang, Nabi perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Wala yuaddi al-mar'atu haqqu zawjiha
Dan seorang wanita muslimah ini diperintahkan untuk memberikan hak kepada suaminya. Para ulama menjelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita dia telah melaksanakan kewajiban, melaksanakan hak kepada Allah Subhanahu wa taala, namun jika dia tidak mentaati perintah dari suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhoi seorang wanita muslimah tersebut. Makanya Nabi mengibaratkan seandainya diperintahkan untuk boleh sujud kepada manusia, maka yang pertama kali diperintahkan wanita muslimah untuk sujud kepada suaminya. Dan ini akan mendapatkan kelezatan iman. Yang Nabi SAW pun menyebutkan dalam hadis yang lain, la tajidu imra'atan halawatal iman. Tidaklah wanita akan mendapatkan kelezatan iman. Kelezatan iman akan didapatkan oleh para wanita bagi para istri yang salihah, hatta tu'ati haqqa zawjiha, sampai dia menunaikan hak dan kewajibannya kepada suaminya. Dan ini akan mendapatkan kelezatan iman, jemaah. Dan para wanita muslimah, jika dia ingin mendapatkan jalan dari kelezatan iman, maka hendaknya yang pertama dia menjadi seorang wanita muslimah, seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, an tuaddiya haqqa zawjiha, tidak boleh dia jadi berbuat zalim atau tidak mentaati atau tidak memberikan hak kepada suaminya. Maka wanita seperti ini akan mendapatkan kelezatan iman. Nabi SAW memberikan kepada wanita muslimah, setelah dia melaksanakan hak Allah, maka ada hak yang harus dia tunaikan. Nabi menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani, yang mana Nabi SAW menjelaskan, al-mar'atu la tuaddiya haqqallah. Seorang wanita apabila dia tidak berbuat zalim, menyakiti hak Allah, yang dimaksudkan selama kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada wanita muslimah tersebut dia laksanakan. Namun ketika dia sudah menunaikan hak Allah, hatta tuaddi haqqu zawjiha, lantas sampai dia menegakkan jadi hak kewajiban seorang suami, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala meridhoi dirinya. Jadi hak Allah dia tunaikan, kemudian ada hak yang dia harus tunaikan, yaitu dia berikan haknya kepada suaminya. Dan ini akan mendapatkan kelezatan iman, didasari dengan keimanan kepada Allah, kemudian dia taat kepada suaminya. Kemuliaan bagi seorang suami apabila dia mendapatkan seorang istri yang mentaatinya, tentunya di dalam hal yang ma'ruf. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi para wanita muslimah menunaikan hak suami ini, yang kedua, hendaknya dia ta'allamu annaha laysat imma'atan fi baitiha, dia berdiam diri di rumahnya. Ballaha makanatuha fi baitiha fahiya ra'iyatun li baitiha, bahwa tempat kediaman bagi seorang wanita yang muslimah itu di rumah. Dan seorang wanita muslimah dia akan menjadi pemimpin apabila dia telah menegakkan, memberikan haknya kepada suaminya. Wa ada'u haqqi zawjiha
min ada'i hadi'i ra'iyah. Jadi dia memberikan haknya kepada suaminya, kemudian dia akan menjadi seorang pemimpin di dalam rumahnya. Laki-laki sebagai pemimpin bagi keluarganya. Namun ketika suaminya keluar dari rumah dalam rangka untuk mencari nafkah, bekerja, maka ada peran yang sangat penting bagi seorang wanita muslimah yang sudah menikah, maka dia menjadi pemimpin di rumahnya. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulu yani an ra'iyatiha. Wanita akan menjadi pemimpin di rumah suaminya, menjadi pemimpin di rumah suaminya, dan akan ditanya kepemimpinannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pun menyebutkan, ma min 'abdin yastar'iyaha, yani Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghasha li ra'iyati illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Jadi seorang hamba yang mana ketika dia diamanahkan menjadi seorang pemimpin, namun ketika dia mati dalam keadaan memimpin, kemudian di dalam pemimpinannya dia amanah, tidak berbuat curang, tidak berbuat zalim, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illa haramallahu alaihi jannah, sesungguhnya ya dia akan diharamkan, ya diharamkan dari neraka jahanam, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga kalau dia amanah di dalam menjalankan kepemimpinan itu. Para wanita muslimah ketika suaminya keluar, maka akan ditanya kepemimpinannya, bagaimana dia mengurusi dari rumahnya, apakah dia keluar rumah tanpa izin dari suaminya, ataukah dia tidak amanah di dalam mengelola dari kebutuhan dari rumah tangganya dan sebagainya. Dan ini tidak luput dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Min haqqi zawji ala zawjati. Adapun yang hak yang harus diberikan kepada suami, hendaknya bagi para wanita muslimah dia mentaati suami selain dari yang sifatnya bermaksiat kepada Allah, an tuti'ahu fi ghairi ma'siyatillahi azza wa jalla. Mentaati suami selain dari yang sifatnya bermaksiat kepada Allah. Karena jika suami memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat yang dapat bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada suami. Tidak ada ketaatan bagi seorang istri yang salihah, wanita muslimah, apabila seorang suami memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, tidak ada taat kepada suaminya. Namun jika memerintahkan dalam hal yang ma'ruf, yang memerintahkannya dalam hal yang bersifat mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak mentaatinya, maka Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Nabi menyebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bagi para wanita muslimah. Idza salat al-mar'atu khamsah, apabila seorang wanita itu telah melaksanakan hak Allah dengan melaksanakan salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zawjaha, kemudian dia mentaati suaminya, maka qila laha, dan berkata kepada wanita muslimah ini, berkata kepada istri yang salihah ini, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ta, masuklah olehnya
ke surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Dan ini menunjukkan akan besarnya ketaatan kepada suami. Apabila dia telah melaksanakan sholat yang 5 waktu, ini menegakkan dari hak Allah. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian dia menjaga kemaluannya. Ketika dia melaksanakan ini semua, namun dia tidak taat kepada suami dalam rangka yang ma'ruf, dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, jangan harap dia akan masuk ke dalam surga. Makanya di akhirnya wa ata'at zaujaha, jika dia mentaati suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah ma syi'at, masuk ke dalam surga dari pintu mana saja, asalkan syaratnya dia menegakkan hak Allah, menjalankan perintah Allah, baik di dalam salat yang 5 waktu, kemudian berpuasa di Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, lalu dia mentaati suaminya, maka dia akan mendapatkan surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Kemuliaan bagi seorang wanita muslimah apabila dia mentaati, memberikan haknya kepada suaminya. Wa hiya takhafu min ghadi rabbiha wa iqabih. Dan juga hendaknya wanita yang muslimah takut akan kemurkaan Allah, azab Allah apabila dia durhaka kepada suaminya. Diperhatikan bagi para wanita, bagi para istri yang salehah, jangan sampai dia berbuat durhaka kepada suaminya. Karena Nabi SAW menyebutkan azab yang sangat pedih bagi seorang yang berbuat durhaka. Ini disebutkan oleh Nabi ada 2 manusia. Nabi menyebutkan yang pertama, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah isnani. Ada 2 azab yang sangat pedih yang diberikan oleh manusia. Yang pertama, imra'atun asad zaujaha, seorang wanita yang dia durhaka kepada suaminya. Ini azabnya sangat pedih nanti di hari kiamat. Yang kedua, wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun, seorang imam yang dia dibenci oleh umatnya, oleh kaumnya. Ini 2 orang yang mendapatkan azab yang sangat pedih nanti di hari kiamat. Maka salah satunya wanita yang muslimah, wanita salihah, istri yang salihah, dia durhaka kepada suaminya, maka asyaddun nas azaban yaumal qiyamah, Allah akan mengazabnya nanti di hari kiamat yang sangat pedih baginya. Bentuk daripada durhaka kepada suaminya ini banyak jemaah. Sebagaimana diamanahkan ketika suaminya kerja, diamanahkan tidak keluar tanpa dari izin suaminya. Kalau dia mendurhakainya, maka dia berhak mendapatkan asyaddun nas, yani yaumul qiyamah, dia akan mendapatkan apa? Azab yang sangat pedih di hari kiamat kelak. Berarti seorang wanita ini, seorang istri yang salehah, dia telah mendurhakai dari ketaatannya kepada suami. Diperintahkan lagi oleh istrinya, jika seorang suami keluar bekerja, tidak boleh menerima tamu selain dari yang mahramnya. Tidak boleh menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ini amanah. Lalu dia mendurhakainya, maka dia berhak mendapatkan asyaddun nas azaban yaumal qiyamah, berhak mendapatkan azab yang sangat pedih yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada wanita yang durhaka kepada suaminya. Dan masih banyak dari kedurhakaan seorang istri yang salehah kepada suaminya. Disebutkan dalam ketaatan kepada suami, hendaknya seorang wanita ini dia melihat apakah ketaatannya dalam bentuk yang maksiat atau yang ma'ruf, yang tidak. Jika seorang suami memerintahkan untuk mentaatinya dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah, tidak ada ketaatan bagi seorang wanita, seorang istri mentaati dari suaminya.
yang disebutkan la tuti'hu illa fi ghairi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepadanya, kepada suami, kecuali ya apabila yang sifatnya yang ma'ruf dia harus mentaati. Namun kalau dia sifatnya bermaksiat maka tidak ada ketaatan baginya. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Ada sebuah kisah yang dinukil oleh Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Beliau membawakan sebuah kisah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Pada saat Nabi SAW selesai dari aktivitas melaksanakan dari kewajiban kepada Allah, biasa Nabi SAW itu selesai kemudian berbincang dengan para sahabatnya. Pada saat itu faqad ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu didatangi seorang wanita. Biasanya kalau Nabi didatangi seorang wanita, Nabi tidak bersendirian, melainkan ada ditemani. Entah itu dari para sahabatnya atau dari para istrinya, agar tidak terjadi sebuah fitnah. Disaksikan oleh para sahabat Nabi SAW. Maka datanglah seorang wanita ini, fadzakarat lahu annaha zawwajat ibnataha. Didatangi dan menyebutkan bagaimana perihal kisah suaminya yang pada saat itu memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Apa maksiatnya? Seorang wanita tersebut memiliki rambut yang telah putus, yang rontok. Telah rontok, kemudian berkatalah suaminya kepada istrinya, berkata, amarani an asila sya'raha, sambung rambut itu kembali agar engkau terlihat apa? Cantik, agar engkau terlihat anggun. Maka kisah ini diceritakan oleh Nabi SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku diperintahkan suamiku untuk menyambung rambut yang telah putus, telah rontok. Kenapa alasannya? Untuk memperindah kecantikan dirinya di hadapan suaminya, atau dia menjadikan sesuatu yang indah di hadapan orang lain. Maka faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pada saat wanita tersebut menceritakan kisahnya, diperintahkan suaminya untuk menyambung rambutnya, Nabi SAW bersabda, qad lu'inal musilat, maka Allah akan melaknat bagi para wanita yang menyambung rambutnya. Ini terlaknat bagi para wanita yang menyambung rambutnya apabila dia menyambung rambutnya, dan kasus ini atas dasar perintah dari suaminya. Maka waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita tersebut, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan bagi makhluk yang dia mentaati di dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah azza wa jalla. Dan pada saat itu wanita tersebut tidak mentaati suaminya untuk menyambung rambutnya, karena bagian daripada laknat Allah bagi para wanita yang dia menyambung rambutnya, yang kemudian pada saat itu dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk daripada apa? Memberikan hak kepada suami secara ma'ruf, secara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun jika dia memerintahkan sesuatu yang sifatnya bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan bagi para istri yang saleh. Nabi SAW menyebutkan ini bagian daripada tidak durhakanya kepada suaminya. Namun kalau yang ma'ruf dia mendurhakainya, maka dia berhak untuk mendapatkan azab yang sangat pedih nanti di hari kiamat.
Kemudian ikhwan fiddin wa akhwat fillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak yang lain bagi seorang suami kemudian ditunaikan haknya oleh seorang istri, seorang wanita muslimah hendaknya dia mensyukuri nikmat yang diberikan oleh seorang suami dan tidak boleh mengkufurinya. Perhatikan bagi para wanita muslimah agar tidak mengkufuri dari nikmat yang telah diberikan oleh suaminya. Besarnya kecilnya jangan dikufuri, jangan diingkari. Dan salah satu yang banyak di dalam neraka jahanam yang dipenghuni ya bagi para wanita yang mereka kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengkufuri nikmat suaminya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yanzurullahu ilal mar'ati la tashkuru li zawjiha. Allah tidak akan melihat wanita yang apabila dia tidak mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh suaminya kepadanya. Allah tidak akan pernah melihatnya. Sebagaimana dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam Sun'ani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Subulus Salam, disyarah dari kitab Bulughul Maram min Adillah Ahkam, menjelaskan bahwasanya di hari kiamat Allah tidak akan pernah melihat orang-orang yang apabila dia melakukannya Allah tidak memandangnya. Salah satunya orang yang menjulurkan dari pakaiannya di bawah mata kaki, kemudian dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, ini disebutkan orang yang selalu senantiasa menjadi seorang pemimpin namun dia tidak amanah di atas kepemimpinannya. Dan para ulama menjelaskan, Al-Imam Sun'ani mengkiaskan bagi seorang wanita yang apabila dia tidak mentaati kepada suaminya dan tidak mensyukuri dari nikmat yang diberikan oleh suaminya, Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya. La yanzurullahu ila al-mar'ati la tashkuru li zawjiha. Kenapa tidak dilihat oleh Allah? Tidak dipandang dengan pandangan rahmat, tidak disucikan, la yuzakkihim, tidak disucikan mereka, dan berhak adzabun yaumal qiyamah syadidan, azab yang sangat pedih bagi seorang wanita yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan tidak dipandang nanti di hari kiamat, dia tidak disucikan, dia tidak dipandang dengan pandangan rahmat, dan pula akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Salah satunya wanita yang tidak mensyukuri nikmat dari pemberian suaminya. Besar kecilnya jika dia mengingkari, maka dia berhak mendapatkan azab yang sangat pedih nanti di hari kiamat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yanzurullah, Allah tidak memandangnya. Yang dimaksudkan, kata Al-Imam Sun'ani, la yanzurullah la yanzuru ila rahmah, tidak dipandang dengan pandangan rahmat. Kemudian yang kedua, wala yuzakkihim, mereka tidak disucikan, dan bahkan azaban syadidan, azab yang sangat pedih bagi dirinya. Maka wanita yang muslimah ini hendaknya takut akan berbuat kufur kepada suaminya, sebagaimana yang disebutkan Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Nabi SAW menyebutkan, jadi yaghfurna al-ashirah wa yaghfurna al-ihsan. Seorang wanita ketika dia mengkufuri nikmat dari pemberian suaminya, kemudian mengingkari kebaikan suaminya, apa kata Nabi SAW? Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Pada saat itu aku diperlihatkan neraka, ra'aitun nar, diperlihatkan neraka jahannam. Falam ara qattu kal yawma afdha. Dan aku tidak pernah melihat sebagaimana pada hari ini aku melihat penghuni dari neraka jahannam. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat penghuninya kebanyakan para wanita. Para sahabat bertanya, bimam ya Rasulullah, apa yang membuat mereka masuk ke dalam neraka jahannam? Bi kufrihinna qila yakfuruna billahi azza wa jalla. Apakah mereka mengkufuri kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak beriman kepada Allah.
Maka Rasul mengatakan, qala la, tidak, akan tetapi apa? Mereka mengkufuri yakfurunal ashira wa yakfurunal ahsan. Dia mengkufuri nikmat pemberian dari suaminya, dan dia tidak pernah memberikan semangat atau tidak mengatakan bersyukur atas pemberian kebaikan dari suaminya. Selalu di mata seorang istri ini kebaikan suami selalu jelek, dan dia selalu tidak bersyukur atas pemberian dari suaminya. Maka berhaklah dia mendapatkan penghuni neraka jahanam. Kecil dan besarnya tidak dilihat, namun jika dia bersyukur kepada suaminya atas apa yang telah diberikan, maka itulah nikmat yang terbesar bagi seorang wanita muslimah. Maka nikmat yang terbesar adalah Allah akan haramkan dia ke dalam neraka jahanam. Kerana Nabi SAW diberikan wahyu, diperlihatkan neraka jahanam, paling banyak penghuninya adalah para wanita. Maka hati-hatilah bagi para wanita agar dia tidak mengkufuri atau mengingkari kebaikan suami. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwat fillah azakumullah, para wanita mereka akan disifati sebagai seorang penghuni surga. Nisa'ukum min ahlil jannah. Siapa mereka para wanita yang sebagai penghuni surga? Nabi SAW memberikan jadi ciri-ciri bagi para wanita penghuni surga. Yang pertama adalah al-wadud. Al-wadud, seorang wanita dia ramah terhadap suaminya. Ini dia berhak. Nisa'ukum min ahlil jannah. Ciri daripada wanita penghuni surga yang pertama adalah al-wadud, ramah terhadap suaminya. Yang kedua al-walud. Yang kedua, wanita tersebut adalah wanita yang subur, yang dia siap akan memberikan keturunan yang banyak. Karena Nabi SAW nanti di hari kiamat adalah orang yang sangat bangga, yang begitu banyaknya umatnya. Makanya Nabi SAW perintahkan pula agar kita mencari wanita-wanita yang subur. Termasuk bagian daripada nisa'ukum min ahlil jannah al-walud, wanita yang subur, yang siap memberikan keturunan-keturunan yang banyak. Yang ketiga al-a'ud, wanita yang kembali. Apa yang dimaksud kembali? Al-a'udu ala zawjiha, apabila seorang wanita tersebut merasa tidak senang dengan suaminya, kemudian dia kembali kepada suaminya. Maksudnya dia tidak pergi, tidak nusus, tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan suaminya, dan tidak meninggalkan anak-anaknya. Namun jika dia mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya, dia tetap al-a'udu ala zawjiha, kembali kepada suaminya, maka dia berhak mendapatkan wanita zaman sekarang ini. Kalau sudah bertengkar dengan suaminya, ini tidak sedikit dia akan meninggalkan rumahnya, meninggalkan suami, meninggalkan anaknya, dan bahkan tidak kembali lagi. Apakah dia mendapatkan jaminan yang nisa'ukum min ahlil jannah? La. Dan wanita seperti ini adalah termasuk bagian daripada mengkufuri, dan dia tidak taat kepada suaminya, dan dia berhak surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain, apabila wanita yang salihah, wanita muslimah ini, dia marah terhadap suaminya, karena fitrah wanita itu bisa marah, ya ikhwah. Bisa dia marah kepada suaminya, bisa, apabila suaminya telah membuat marah padanya. Namun dalam riwayat yang dikeluarkan oleh al-Imam jadi An-Nasai dengan lafaz yang dimiliki oleh al-Imam At-Tabrani, Nabi SAW menyebutkan, idza ghadiba zawjuha, apabila seorang suami itu membuat marah istrinya, kemudian wanita tersebut kembali, yang disebutkan dalam hadis yang di awal, al-a'udu ala zawjiha, kembali kepada suaminya. Lalu ja'at hatta tad'a yadaha fi yadihi zawjiha,
kemudian dia memegang tangan suaminya dan dia berkata kepada suaminya, "Summa taqulu wallahi la udhuku ghabnan hatta tarda." Maka seorang istri memegang tangan suaminya dan dia mengatakan, "Wallahi, demi Allah, aku tidak akan pernah tidur nyenyak sampai engkau ridho kepadaku." Subhanallah. Sampai sedemikian suami dimintai keridoannya oleh seorang istri. Karena tidak akan pernah Allah berikan surga kepadanya jika seorang suami tidak ridho kepada istri yang sedang marah tersebut kepada suaminya. Jadi seorang istri mendapatkan ahlul jannah al-a'udu ala zawjiha idza ghadiba zawjuha ja'at hatta tad'a yadaha fi yadihi zawjiha. Apabila dia membuatnya marah, kemudian dia kembali kepada suaminya. Dan hendaknya dia mengatakan, "Wallahi la adhuku ghamdhan hatta tarda." Aku tidak akan pernah tidur nyenyak sampai engkau meridhoiku, yaitu memaafkan dari kesalahannya. Kemudian Nabi SAW ini menyebutkan dari sifat tentang mengkufuri dari suaminya. Yang tadi sifat daripada wanita yang ahlul jannah. Kemudian yang sekarang 3 yang mendapatkan dari neraka jahanam. Yang disebutkan Nabi salasatul la tujawizu salatuhum adhanahum. Ada 3 orang yang tidak akan pernah diterima salatnya, kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia akan dijauhkan daripada surga. Yang pertama, al-abdu al-abiku hatta yarji', seorang budak yang melarikan diri kemudian dia kembali kepada tuannya. Jadi pada zaman perbudakan, banyak perbudakan pada saat itu dia lari, ingin membebaskan dirinya. Namun seandainya dia melarikan diri dari tuannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima salatnya. Allah tidak akan menerima dari kebaikannya. Maka seorang hamba hendaknya dia taat kepada apa? Kepada seorang tuannya. Yang kedua, wa amra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita pada saat dia tidur sedangkan suaminya itu tidak ridho, murka kepadanya, maka wanita tersebut ketika dia bangun salat malam, dia baca Al-Quran, dia berzikir kepada Allah, jika dia membuat marah dari suaminya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima kebaikannya, karena dia telah berbuat murka terhadap suaminya. Seorang wanita ini, apapun kebaikannya, apapun amalannya, jika dia durhaka kepada suaminya dan membuat suaminya itu murka kepadanya, maka Allah tidak akan pernah menerimanya. Yang ketiga, wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang pemimpin yang mana pemimpin tersebut dibenci oleh kaumnya. Sebagaimana kita pun pemimpin nih di rumah tangga kita. Kalau pemimpin kita, kepemimpinan kita ini dibenci oleh kaumnya, maka berhak Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari seluruh amalannya. Jadi maksudnya kita sebagai seorang pemimpin, jangan sampai kita dibenci oleh kaumnya sebagai yang kita pimpin. Mungkin kita sering berbuat dosa dan maksiat, sering kita menzalimi orang, menzalimi dari binatang, dan yang semisalnya. Ini bagian daripada wa imamun amma qauman lahu karihun. Allah Subhanahu wa taala membenci akan hal ini. Maka yang perlu ditegaskan bahwasanya seorang wanita apabila dia marah, maka jangan kita menghajarnya. Jangan kita mendiamkan seorang suami tersebut. Maka ini larangan. Larangan bagi para wanita muslimah apabila dia tidak suka dengan suaminya, jangan menghajarnya. Jangan mendiamkan, apalagi sampai meninggalkan. Apalagi sampai dia tidak kembali kepada suaminya. Atau istilah dalam bahasa kita ini apa? Dia pulang kepada ibunya dan tidak kembali lagi. Maka di setiap kebaikannya, apapun yang dia lakukan, Allah tidak akan pernah menerimanya.
maka hendaknya takut kepada ya Allah Subhanahu wa taala bagi para wanita apabila dia telah berbuat yakni murka kepada suaminya. Dalam hadis yang lain menyebutkan seorang wanita apabila dia membuat marah suaminya, yang membuat marah yang dimaksudkan adalah apabila dia diajak bermalam maka dia menolaknya dengan alasan yang tidak syar'i, maka sungguh para malaikat yang di atas langit jadi melaknatinya. Perhatikan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengkhabarkan annal mar'ata idza batat muhajira firasha zawjiha. Apabila seorang wanita dia tidur kemudian dia menghajar, meninggalkan dari suaminya di dalam tempat tidurnya, maka la'natahal malaikatu hatta tarji'. Para malaikat melaknatinya sampai dia kembali kepada suaminya. Dalam riwayat yang lain menyebutkan idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi. Apabila seorang suami mengajak istrinya yakni ke dalam ranjangnya, ke dalam tempat tidurnya, lalu dia menolaknya tanpa ada alasan yang syar'i, fabata yani ghadbana 'alaiha la'nataha lil malaika hatta tusbih. Lalu marahlah suaminya ini, para malaikat melaknatinya sampai besok pagi kalau alasannya tidak syar'i. Maka wanita ini apapun keadaannya, suami mengajaknya untuk tidur, maka tidak boleh dia menolaknya. Bahkan diibaratkan oleh Nabi SAW, penuhi panggilan suami sampai engkau di atas yakni pelana kuda. Ini ibaratnya ya, ibaratnya seandainya di atas kuda seorang suami menginginkan, maka layani. Tapi tidak mesti harus di atas kuda ya ikhwah. Ini ibarat agar kita mentaati suami. Seorang wanita jika diajak oleh suaminya yakni ke tempat tidurnya, maka tidak ada ya alasan yang syar'i, dia harus penuhi. Namun kalau ada alasan yang syar'i, maka boleh dia menolaknya. Maka dia tidak termasuk bagian daripada yakni bentuk durhaka kepada suaminya. Maka perhatikan bagi para wanita muslimah, hendaknya dia melakukan yakni agar mendapatkan keridhaan dari Allah, kemudian jangan sampai dia membuat murka dari suaminya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hak seorang suami kepada istrinya, ini insyaallah yang kita bahas terakhir. Dari haknya yang pertama, anta wadda ilaihi wa antarham. Hendaklah seorang suami ini, seorang istri memberikan kasih sayangnya kepada seorang suami, baik juga di dalam ya tempat tinggalnya, di rumahnya, atau di dalam perilaku yang lainnya. Ini bentuk daripada haknya dari seorang istri kepada suaminya. Jangan dia ketika dia diberikan yakni fulus, diberikan uang, lalu dia sayang. Ibaratnya apa? Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Jangan sampai jadi seperti ini. Dan ini bentuk kedurhakaan kepada suami. Kalau abang datang bawa uang, alhamdulillah, syukuri. Besar kecilnya syukuri. Kalau misalkan gak bawa uang, tetap melayani dan berikan haknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Rum mengenai tentang bagaimana hak seorang istri diberikan kepada suami. Salah satunya yaitu kasih sayang, memberikan rahmat kasih sayangnya kepada suami. Wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tanda-tanda kekuasaannya, kebesarannya, Allah menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan antara suami dan istri, dijadikan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dijadikan agar mereka memberikan haknya antara
suami kepada istri, istri pula kepada suami. Haknya adalah mawaddah warahmah, berikan kasih sayangnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan bahwasanya salah satu nisa'ukum min ahlil jannah, wanita penghuni surga salah satunya al-wadud, al-wadud al-a'ud. Disebutkan al-wadud adalah orang yang penyayang, orang yang dia sayang kepada suaminya, tentu pula kepada anak-anaknya, dan kemudian kepada mertuanya, kepada kaum muslimin yang lain, yang dia selalu memberikan kasih sayangnya kepada suami dan anaknya. Dan ini bentuk bagian daripada wanita penghuni surga. Wanita penghuni dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia berhak akan mendapatkan surga. Jangan sampai dia menyakiti dari kebiasaan, ya kebiasaan dari sifat buruknya, dia menzalimi dari hak suaminya. Maka bagi para wanita, apabila dia melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, namun dia tidak melaksanakan dari ketaatan, dari hak-hak kewajiban suaminya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meridhoinya, dan Allah akan menjauhkan darinya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dari hak di antara seorang istri memberikan hak kepada suaminya, yang insya Allah kita akan bahas lagi pada pertemuan yang akan datang, dari hak-hak yang masih kita jelaskan, ya apa saja hak di antara hak seorang istri diberikan kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin dari para jemaah yang ingin bersoal jawab dari permasalahan ini, kami persilakan, faliyatafaddal. Ya. Yang mengenai ciri-ciri wanita penghuni neraka yang nomor 2 tadi, seorang wanita tidur namun suaminya tidak ridho. Iya. Di sisi lain tapi kita sebagai suami kasihan gitu, dia mungkin capek atau gimana, tapi di sisi lain kita juga butuh gitu, itu gimana sih? Baik. Mengenai tentang sifat wanita yang penghuni neraka jahanam, salah satunya apabila seorang suami mengajak ke tempat tidurnya, kemudian karena merasa iba, kasihan, mungkin capek atau yang lainnya, jika kita pun ridho, kita ridho kepada istri, misalkan diajak kemudian dia capek, mengatakan bahwa saya capek, dan kita ridho, tidak marah dan tidak murka, maka ini tidak termasuk bagian daripada laknat para malaikat kepadanya, asalkan kita ridho. Maka disebutkan dalam hadis yaitu adalah sampai dia kembali, hatta tarji, sampai kembali kepada suaminya, maksudnya sampai suaminya itu meridhoinya, memaafkannya. Kalau kita misalkan ya sudahlah, kita paham bahwa istri kita capek, kemudian kita ridho, maka tidak termasuk bagian daripada hadis yang mulia ini. Jadi kalau misalnya tidak ada uzur syar'i, makanya memang disitulah ya diperintahkan syariat untuk menikah lebih daripada satu. Senang sekali kayaknya para abah nih. Jadi kalau misalkan diajak kemudian dia dalam keadaan capek, dia bisa lari ke istri yang kedua. Syariat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ini, ada kebaikan di belakangnya bagi umatnya, bagi hamba-hambanya. Makanya tidak mungkin Allah ciptakan wanita ini semuanya dalam keadaan sama haidnya, berbeda ya ikhwan. Dan ini bukti daripada kebesaran Allah. Syariat Islam mengatur segala urusan yang baik itu yang kecil maupun yang besar, sampai hal yang seperti itu diajarkan oleh Nabi. Makanya tidak mungkin empat-empatnya dalam keadaan itu haid semua, nggak mungkin. Itulah hikmah dibalik daripada kita menikahi lebih dari satu. Gitu. Namun kalau misalkan kitanya ya ridho terhadapnya, tidak marah, tidak murka, maka
tidak mengapa dia tidak mendapatkan laknat dari para malaikat. Maka kalau misalkan tidak menjadi ridho, biasa kesel kan? Kalau misalkan lagi ini banyak para bujang ini. Jadi kalau lagi diajak kemudian ditolak, perasaan antum bagaimana? Marah bukan? Marah. Makanya itu lebih dari satu. Makanya para wanita kalau lagi diajak jangan menolak. Ya, jangan sampai nanti dia apa? Nikah lagi diam-diam. Nikah diam-diam boleh apa enggak? Boleh dalam syariat. Namun dalam hukum negara dia harus disaksikan dan minta persetujuan dari istri yang pertama. Begitu. Jadi kalau suaminya dia ridho, maka tidak mengapa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan para bujang. Iya. Zaman sekarang ini kan ada istilah emansipasi. Iya. Ya, wanita dalam Islam sampai batas mana emansipasi? Tapi kalau ada perempuan, wanita, istri kerja, sampai batas mana dia boleh kerja, dan batas mana yang tidak boleh. Baik. Dalam Islam, para wanita diperbolehkan dia untuk bekerja. Sebatas mana di dalam wanita ini bekerja? Nah, Islam menjelaskan syariatnya. Apabila seorang wanita dia keluar rumah dalam rangka untuk mencari nafkah pula, bekerja, dengan syarat apabila suaminya tidak lagi bisa mencari nafkah. Namun kalau misalkan suami yang bisa masih mencari nafkah, masih kuat, maka tidak ada ya keharusan seorang istri dia keluar juga untuk mencari nafkah. Dan ini tanggung jawab dari seorang suami kalau dia sudah mencukupinya. Namun maka bolehnya seorang wanita membantu perekonomian dari keluarganya, dia bekerja pula dengan syarat. Jadi ada beberapa syaratnya. Apabila seorang suami sudah tidak lagi bisa mencari, sebagaimana anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat membuat gandum roti sangat capek lelah, lalu minta apa? Minta bekerja untuk yang membuatkan ya dari roti gandum tersebut. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan daripada pahala yang besar bagi anaknya, ya daripada Fatimah. Kemudian kalau seandainya dia tidak sanggup di dalam pekerjaan itu, gitu ya, maka boleh dia mengambil pembantu. Yang dimaksudkan di sini boleh dia bekerja di luar kalau dia tidak sanggup. Nah, dalam pekerjaan seorang istri, begitu dia bekerja, pada saat itu suaminya tidak lagi bisa mencari nafkah, bolehnya dia keluar dengan syarat tidak tabarruj, kemudian tidaknya bersolek, kemudian pekerjaannya tidak ikhtilat, dan beberapa syarat-syarat yang lainnya. Maka saat itu diperbolehkan dalam rangka tidak berselisih dalam syariat, tidak tabarruj, maksud pekerjaannya yang membuat dia bersolek, dandan, membuka aurat. Kemudian yang kedua tidak ikhtilat, bercampur baur terhadap ya laki-laki yang bukan mahramnya. Apalagi sampai dia mengeluarkan dari aroma ya minyak wanginya untuk tercium. Ini bagian daripada syarat di pekerjaan itu, maka ini tidak diperbolehkan. Maka wanita diperbolehkan dia mencari nafkah, membantu perekonomian dari keluarganya selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan syarat kalau suaminya sudah tidak lagi bisa mencari nafkah. Maka ada beberapa syaratnya. Pada saat itu sebelum datangnya Islam, para wanita itu adalah mereka diperbudak, dijadikan sebagai apa? Pelampiasan oleh para raja bagi para laki-laki yang memiliki dirham, dinar untuk dijadikan budak. Salah satunya budak perdagangan para wanita, kemudian dipekerjakan, kemudian sebagai budak dari nafsu laki-laki. Ketika Islam datang, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kemuliaan seorang wanita.
sebagaimana wanita itu asalnya adalah fi baitiha, di dalam rumahnya. Diangkatlah derajatnya seorang wanita tersebut. Makanya tidak boleh dia keluar dalam rangka ada keperluan yang syar'i. Maka dijadikan dia di rumah, tidak boleh bekerja. Kemudian dimuliakan oleh Islam, salah satunya Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita agar dia menundukkan pandangan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan kemuliaan Islam dijaganya wanita tidak seperti pada zaman jahiliyah. Jadi pada saat itu boleh saja dia bekerja selama dia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Demikian. Jadi selama dia tidak bertentangan dengan syariat, tidak ikhtilat, tidak tabarus, maka diperbolehkan dia mencari nafkah. Namun kalau misalkan dia keluarnya dalam rangka untuk bekerja, ada tabarus di situ, dia berdandan, bersolek, kemudian dia ikhtilat di dalam pekerjaannya, maka tidak boleh wanita ini bekerja. Lalu bagaimana, siapa yang mencari nafkah? Cari dengan metode yang lain bekerjanya, entah dia dagang di rumah, atau mungkin suaminya bisa berdagang dengan cara yang online, atau semisal, ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya. Ada orang awam itu bilang tentang keutamaan, agak melenceng ya. Dan keutamaan memelihara jigot itu bahwasanya dia bilang kalau memelihara jigot itu tepat bergelantungnya bidadari itu, benar apa enggak? Nah, ini harus dicek dulu ya. Kalau bergelantungan malaikat di jenggotnya, apa enggak keberatan? Malaikat itu besar. Ya kalau digambarkan malaikat, sebagaimana Nabi menggambarkan malaikat sayapnya dari malaikat Jibril, itu ketika dilihatlah pada saat selesai dari perang Tabuk, Nabi SAW melihat dari ufuk timur bahwasanya itu sayapnya dari malaikat Jibril, begitu besarnya. Namun ketika dia diibaratkan bergelantung di jenggot kaum muslimin gitu, ini gimana jadinya? Maka ciri-ciri sebenarnya ciri-ciri daripada hadis itu tidak sahih, dia tidak masuk ke dalam ya ilmiah, tidak masuk ke dalam akal pikiran. Itu salah satunya. Namun Anda belum mengetahui apakah hadis ini hadis dhaif atau hadis maudhu, ya belum kita dapati. Namun secara ilmiah tidak ada faidahnya dan tidak ada keutamaannya. Malaikat bergelantung di jenggotnya, kalau jenggotnya banyak, berapa yang bergelantung di jenggotnya? Dan ini salah satu yang tidak ya hadis yang tidak benar jika dia diterawang, misalkan diteliti tidak bertentangan dengan fitrah manusia atau bertentangan dengan syariat Islam. Adapun kalau menemukan janggut, ada memang riwayat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, ada sahabat yang pada saat itu memiliki janggut cuma satu helai saja. Namun dia satu helai itu tumbuh di atas tai lalat. Biasanya kalau tai lalat itu ada bulunya satu janggut. Lalu dilihat oleh sahabat yang lain, yang sahabat jenggotnya lebat-lebat, lalu dihina. Ya dihina. Maksudnya ya jenggot satu biji ngapain ditumbuhin? Dihina, diejek gitu. Namun karena sahabat ini mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hadisnya jelas sahih dalam riwayat Al-Imam Bukhari, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Jadi apa? Perintahkan, panjangkan, biarkan janggut dan cukur dari kumis kalian. Dan sahabat ini tetap di dalam istiqomah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak tahan karena ya ejekan dari sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya apa? Dicabutlah satu janggut itu yang di atas tai lalat tersebut, dicabut. Udah dicabut, sahabat yang ngejek ini lapor kepada Nabi. Waduh, benar-benar ini sudah diejek, dihina gitu kan. Begitu dilihat, loh kok nggak ada? Sudah aku cabut.
Sahabat yang menghina dan mengejeknya ini malah lapor kepada Nabi SAW bahwasanya fulan telah mencabut dari janggutnya. Gimana, kesal nggak itu? Udah dihina, kemudian sudah dicabut, dia datang kepada Nabi. Lalu Rasulullah SAW begitu mengetahuinya dan dihajar dan tidak diajak bicara oleh Rasul SAW. Satu yang tumbuh di atas tahi lalat. Maksudnya ini peringatan bagi para laki-laki, fitrahnya mereka adalah berjanggut. Jika dia mencabutnya yang tidak dengan alasan syar'i, mencukurnya tidak alasan syar'i, maka dia berhak mendapatkan kemurkaan dari Nabi SAW. Tidak diajak bicara, dihajar pada saat itu. Pentingnya daripada menumbuhkan janggut mengikuti sunnah, salah satunya jika kita tahu akan menumbuhkan janggut secara tidak langsung dia mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi SAW. Dalam kitabnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, pada saat kita nanti dikuburkan dalam liang lahat, kan 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Salah satunya yang kita akan bahas adalah man nabiyuka, siapa nabimu. Sepakat kita akan mengatakan nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Itu sepakat seorang muslim. Namun ditanya, sejauh mana engkau mengikuti nabimu ketika di dunia? Yang bisa menjawab adalah amalan, bukan lisan. Karena lisan semua ini akan dikunci, tidak bisa berbicara. Tapi amalan yang akan berbicara. Janggut menegakkan ada mengikuti perintah Nabi SAW, dan dia yang akan berbicara. Kulit-kulit ini yang akan berbicara. Tangan akan berbicara, kaki akan berbicara, tapi mulut tidak akan pernah bisa berbicara. Sebatas itu, man nabiyuka, siapa nabimu? Nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Ditanya terus oleh malaikat, maka semua yang menjawab adalah seluruh anggota badannya. Masya Allah, ini bagaimana tidak kemuliaan bagi Islam dengan kita membiarkan saja pahala mengalir padanya. Mengalir. Subhanallah, ini bagian daripada kemuliaan di dalam Islam. Namun kembali kepada hadis yang dikatakan bahwasanya malaikat bergelantungan di dalam janggut, ya wallahu a'lam bishawab. Anda tidak mengetahui apakah hadis itu sahih atau tidak. Nanti perlu dicek kembali kepada di kitab hadis. Yang Anda tahu bahwasanya hadis tersebut adalah yang tidak ilmiah dan tidak sahih. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Dalam satu kondisi suami sedang keluar kota, dinas keluar kota. Iya. Istri kebetulan ada keperluan keluar rumah. Bagaimana cara, apakah boleh harus minta izin kepada suami? Apakah tetap juga harus minta kepada suaminya atau langsung keluar ya? Baik. Pada asalnya seorang suami perintahkan kepada seorang istri apabila keluar bekerja, keluar kota yang sampai meninggalkan beberapa hari, maka perintahkan seorang istri tidak keluar kecuali dalam urusan yang syar'i. Kalau seandainya suami perintahkan ini kepada istrinya, tentu sudah diberikan haknya, sudah diizinkan, kecuali yang syar'i. Apa sih yang boleh dia keluar ketika suaminya tidak ada? Seperti menjadi keluarnya rutin untuk berbelanja, keperluan kebutuhan rumah tangga, seperti dia ke pasar. Ini sudah menjadi rutin, dan pada saat itu dia tidak perlu lagi izin kepada suaminya. Ini sudah menjadi rutinitas. Namun yang dia harus izin ini dalam hal yang tidak menjadi rutinitas. Makanya sampai ada ketika kisahnya seorang istri pada saat orang tuanya meninggal, lalu dia nelpon kepada, mengetahui suaminya tidak diizinkan, sampai meninggal dia pun tidak didatangi. Dan pada saat itu si suami ini tidak mengizinkan dia keluar sampai dapat izinnya. Makanya begitu dia mendengar orang tuanya meninggal, dia tidak akan keluar. Pada saat itu kan nggak ada handphone.
Jadi dia tetap bertahan di dalam kemuliaan seorang istri, tidak mau mendapatkan murka dari Allah, karena suaminya pun tidak ridho kalau dia keluar tanpa dari seizinnya. Nah, pada saat itu dia bertahan. Namun kalau sudah menjadi rutinitas seperti belanja ke warung sebentar atau mengantar anak sekolah, jemput kembali, ini sudah menjadi rutinitas, maka tidak mengapa. Namun dalam hal-hal yang tidak menjadi rutinitas, dia harus ada izin kepada suaminya. Lalu bagaimana izinnya ya? Zaman ini kan sudah enak ya, tinggal telepon gitu, Mas, saya mau keluar ke orang tua karena orang tua sedang sakit, maka izinkan. Seorang suami yang saleh pun demikian, izinkan kalau dia selama itu tidak ada ya yang membuat dia fitnah, kemudian tidak tabarus, tidak berdandan, kemudian dia tidak ikhtilat keluarnya, maka izinkan dia untuk keluar. Apalagi dalam rangka untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hendaknya suami membantu di dalam apa? Ya, saling berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi dalam hal yang rutinitas tidak perlu dia izin. Bisa nanti kita bandingkan mana yang menjadi rutinitas dan mana yang tidak. Saat itu, pada saat rutinitas, maka wanita boleh tanpa dia harus izin, karena sudah menjadi rutinitas. Capek juga kalau misalkan izin sebentar keluar, telepon, Mas mau izin ini ke warung, telepon lagi, Mas mau keluar, repot juga. Dan syariat ini memberikan keluasan selama itu tidak menjadikan ya sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa dia keluar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan jamaah yang di luar. Ya. Nah. Itu kan kalau kondisi terdesak, misal suami tidak bisa mencari nafkah, terus boleh mencari nafkah. Ya. Ya, tapi batasan istri mencari nafkah itu bekerja seperti apa? Karena kan sudah juga sampai bekerja kasar, jadi beli bangunan atau jadi terontong, itu kan beberapa hari sampai seperti itu. Nah, itu bagaimana itu hukumnya? Iya, jadi wanita. Karena skillnya itu cuma itu doang bisanya dia sudah. Baik. Jadi wanita itu ketika dia ikut bekerja mencari nafkah, membantu perekonomian dari keluarganya, selama itu dia keluar sesuai dengan fitrahnya. Fitrah wanita apa? Ya sesuai dengan fitrahnya. Namun kalau seandainya dia keluar selain daripada fitrahnya, maksudnya seperti kuli bangunan gitu ya, pekerja kasar, ini bukan fitrahnya bagi dirinya ini. Bukan fitrahnya. Maka ini salah satu dia harus tinggalkan dan mencari yang sebagai fitrahnya sebagai wanita bekerja. Maka pada saat itu wanita ini dia boleh bekerja selama itu tidak menzalimi dirinya gitu. Kemudian yang bertentangan dengan syariat, kalau misalkan dia bekerja bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ini pun nggak boleh. Dengan alasan siapa lagi yang memberikan nafkah kalau saya nggak bekerja seperti ini. Rezeki Allah luas, cari sesuai dengan fitrahnya. Allah memberikan rezeki siapapun asalkan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surah At-Tariq gitu. Allah akan memberikan rezeki, yarzuquhum ya min haitsu la tahsib. Dari mana arah saja yang tidak diduga-duga kalau dia apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita ini akan diberikan ganjaran yang sesuai rezekinya yang Allah berikan jika dia bertakwa kepada Allah. Nah, salah satunya takwa, dia tidak mau bekerja dengan laki-laki satu ruangan misalkan, atau apalagi bisa berinteraksi langsung. Ini akan membuat fitnah dan banyak fitnah di sini. Maka dia harus tinggalkan, cari yang sesuai dengan fitrahnya. Ya, kalau misalnya bekerja keras ini kan bukan fitrahnya ini. Cari yang tidak sampai ya bertentangan dalam syariat. Dia tidak mengumbar auratnya, bisa berdagang, bisa dia dengan bekerja yang asalnya wanita semua, maka tidak mengapa dalam hal ini. Maka diperbolehkan wanita bekerja seperti ini dengan alasan yang benar, dibenarkan dalam syariat Islam. Namun kalau bisa kita lihat memang ada wanita yang menjadi supir truk gitu kan, ada yang menjadi kuli, ya memang bukan fitrahnya. Bukan fitrahnya. Maka tinggalkan, cari yang
yang sesuai dengan fitrahnya, dan itu bagian daripada apa? Menzalimi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu dengan fitrahnya masing-masing. Fitrahnya, wanita itu fitrahnya apa? Ya lemah lembut, gemulai. Makanya begitu ada laki-laki yang mengikuti perempuan, jalan ya gemulai, maka Allah haramkan. Fitrahnya laki-laki seperti ini, fitrahnya perempuan seperti ini. Sudah dia Allah ciptakan masing-masing. Makanya di zaman pada saat itu, iya, para wanita itu diperbudak seperti itu, bekerja keras, kerja rodi. Sebelum datangnya Islam. Begitu Islam datang, dimuliakan para wanita. Makanya tidak ada lagi pekerja pada saat zaman Nabi SAW, wanita bekerja sebagai jadi pekerja keras, menjadi perbudakan antara ya laki-laki dari bangsa ya Quraisy. Pada saat itu mereka memiliki budak-budak wanita, diperbudak mereka, dipekerjakan. Namun Islam datang, dimuliakan. Tidak ada lagi bekerja sebagai ya fitrahnya laki-laki, maka dimuliakan. Boleh bekerja boleh, asalkan tidak sesuai dengan fitrahnya. Maka itu yang diperbolehkan. Demikian Allah. Wanita ada, akhwat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufiknya untuk bisa tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dari majlis ta'lim kita ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.